Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam berjumpa kembali. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, yang kalau di kalender sih tertulisnya Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Di hari ini juga tanggal merah. Jadi hari ini juga diakui oleh pemerintah kita sebagai hari raya, sekaligus hari libur nasional. Yang dengan kata lain, tidak ada alasan untuk kita umat Katolik untuk tidak ke gereja untuk merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Kenaikan Tuhan ini yang bila dihitung-hitung adalah 40 hari setelah hari raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, tanggal 9 April 2023 kemarin. Hari ini sebenarnya sama seperti hari yang dirayakan oleh kita para manusia dan semua orang di seluruh agama, dunia, adat dan tradisi untuk merayakan 40 hari setelah kematian seseorang. Dari zaman saya masih hidup di Jawa, hingga sekarang saya hidup di tanah rantau, di Pulau Kalimantan ini. Semua pasti merayakan 40 hari setelah kematian seseorang. Disinilah 40 hari. Biasanya orang-orang mati itu ditentukan hidupnya. Apakah dia akan masuk surga, neraka, atau ke api penyucian setelah sebelumnya mereka bergentayangan di dunia. Hanya saja perbedaannya, bila Tuhan kita wafat di kayu salib pada Jumat Agung, bangkit di Minggu Paskah, kemudian naik surga pada hari ini, di hari raya kenaikan Tuhan ini, sedangkan bagi kita manusia tidak mengalami proses kebangkitan. Dan hebatnya Tuhan kita, pada 40 hari sebelum kenaikan Tuhan ini, Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada rasul dan pengikutnya untuk memberikan penghiburan, pesan, janji, dan keyakinan kepada pengikutnya bahwa benar dia telah bangkit. Pada Minggu Paskah pertama, kedua, dan ketiga, dengan sangat jelas, Yesus menampakkan dirinya kepada Maria, Marta, para rasul dan muridnya, Petrus, Thomas rasul dan muridnya yang mau pulang ke Emmaus. Dan dengan perginya Tuhan Yesus secara fisik dari dunia ini, maka praktis seluruh tanggung jawab pewartaan kini dikuasakan kepada para murid di bawah pimpinan 12 rasul dengan kepalanya yaitu Petrus. Tapi kita juga harus menyadari bahwa tugas perutusan dan pewartaan bukan hanya tugas para rasul, tapi kita sebagai pengikutnya juga diberi tugas untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan pada Injil hari ini, kita mendengar ada 3 tugas utama yang diserahkan Yesus kepada muridnya dan kita sebagai pengikutnya. Yaitu, pertama, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus menginginkan kita jangan berdiam diri dan tinggal nyaman di tempat kita. Pergilah dan bergeraklah. Wartakanlah Kristus. Wartakanlah kabar gembira. Mungkin ada yang berkata, nggak apa-apalah sedikit, yang penting umat Katolik itu berkualitas. Ya, memang itu betul. Tapi perintah Yesus tetap jelas.
jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, kalau sekarang umat kita sudah berkualitas, tidak ada salahnya kita sekarang juga mencari kuantitas, sekaligus menjalankan perintah Tuhan itu. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seperti yang saya sering bilang sebelumnya, kalau kita tidak bisa menambah orang lain untuk menjadi anggota gereja kita, setidaknya kita tidak menguranginya. Setidaknya kita harus memberikan anak-anak kita untuk dibaptis, memberikan pendidikan Katolik terbaik, dan menjaga anak-anak kita agar mereka tidak berpindah agama dan meninggalkan Kristus. 3. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan menginginkan kita tidak sekedar agar kita tahu dan paham ajaran Kristus, atau bahkan menjadi guru yang tugasnya mengajar, tapi Tuhan ingin kita melaksanakan dan mempraktekkan ajaran Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hendaknya menjiwai nilai-nilai Kristiani dan mewujudkannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dengan harapan kita bisa menjadi teladan, sehingga membuat orang tertarik, dan secara tidak langsung kita telah mengajarkan kepada orang lain untuk menjadi seorang Katolik yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, kita jangan mau enaknya saja. Kita mau diselamatkan, kita mau ke surga, tapi kita tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Apakah masih pantas kita disebut sebagai pengikut Kristus? Kalau melaksanakan 3 perintahnya saja, kita tidak bisa atau bahkan tidak mau. Perintah Tuhan tadi sudah sangat jelas ya. Yesus menginginkan kita untuk pergi, membaptis, dan mengajar. Yang bila ditarik suatu garis lurus, Tuhan menginginkan kita untuk menjadikan semua bangsa ini murid-Nya. Tuhan menginginkan kita untuk menambah pengikut-Nya, menambah anggota gereja. Dan satu hal yang mesti kita ketahui, seperti pada Injil Matius 28 ayat 20, Yesus berkata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, dengan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman, maka tidak perlulah lagi ada keraguan bagi kita dalam melaksanakan perintah Tuhan. Maka marilah kita pergi. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, sehingga dengan demikian kita telah melaksanakan perintah Tuhan dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.